Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menceritakan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul The Hill Have 2 yang rilis pada tahun 2005. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Di awal film, kita melihat seorang wanita yang berteriak kesakitan dalam kondisi terikat, yang ternyata wanita itu sedang melahirkan. Lalu saat bayi itu lahir, yang mana bayi itu terlihat cacat. Dan setelah bayinya lahir, terlihat wanita tadi langsung dihantam hingga mati. Dan inilah dia filmnya. Cerita beralih yang mana kita diperlihatkan dua orang yang sedang membenahi sensor jarak jauh mereka. Dan setelah menyela beberapa saat, sensor mereka tiba-tiba mati karena daya di sana terputus. Dan setelah seorang teknisi melihatnya, ternyata panel racingnya terbakar akibat ada seekor tikus. Lalu kita diperkenalkan dengan Kolonel Reading yang sedang mencari anak buahnya yang bernama Dr. Foster. Yang ternyata Dr. Foster sedang memeriksa sensor di atas bukit. Foster pun terlihat memanggil para teknisi tadi yang ternyata salah satu seorang teknisi terlihat telah mati dengan tubuh yang terbelah. Tak lama kemudian muncullah seorang dengan wajah aneh di hadapan Dr. Foster. Dan setelah berbasa-basi sebentar, dari belakang dirinya pun ditikam. Terlihat Kolonel Reading yang mendengar sebuah teriakan lantas memanggil Dr. Foster. Dari belakang dirinya juga ditikam dan dijatuhkan dari atas bukit tersebut. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan sekelompok tentara yang mana kelompok ini gagal dalam latihan sehingga mereka mendapat tugas tambahan lagi. Mereka disuruh untuk mengantar peralatan para ilmuwan di tempat Dr. Kolonel Reading tadi. Mari saya perkenalkan dengan pemerannya guys. Dia adalah sersan dari kelompok ini. Dia adalah sersan Jeffrey dan sang supir bernama Splitter. Dia adalah Dalmar dan Napoleon. Mereka bertiga adalah Crank, Missy dan juga Stam. Sedangkan mereka berdua adalah Mickey dan Amber. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat Kolonel Reading. Terlihat tidak ada orang sama sekali. Di sana mereka menghubungi dengan telepon satelit tapi tidak ada jawaban. Sersan lalu memerintahkan Crank untuk mengecek bunker apakah ada seorang di sana. Sersan juga memerintahkan Mickey untuk mencari bahan bakar yang tersisa. Sementara itu, Crank terlihat memeriksa bunker. Dia memanggil Kolonel Reading tapi tidak ada jawaban, malah sekumpulan kelelawar yang keluar dari bunker tersebut. Mickey juga melaporkan kalau tidak ada bahan bakar. Dia malah menemukan telepon satelit yang baru saja rusak. Lalu tiba-tiba radio mereka mendapat saluran lain di mana orang itu meminta bantuan di atas bukit. Lalu mereka pun melihat sinyal di atas bukit, tanda dari orang di radio tadi. Dan Sersan Jeffrey pun mengubah misi mereka menjadi misi pencarian. Napoleon mengatakan kalau mereka harus menghubungi markas pusat terlebih dahulu untuk pergantian misi. Tapi malah Napoleon mendapat hukuman untuk tinggal di camp itu dan berdiri satu kaki di samping toilet sambil mengangkat senjatanya. Sedangkan mereka pun terlihat mempersiapkan peralatan. Dan saat mereka akan berangkat, Amber ditugaskan untuk menjaga radio di camp untuk mencoba menghubungi seseorang yang berada di dekat mereka. Dan mereka pun memulai perjalanan. Saat para tentara telah berada di atas bukit, tiba-tiba saja Mickey terperosok ke sebuah lubang. Mereka pun segera menolong menarik Mickey sehingga dirinya tidak masuk ke dalam. Atas kejadian itu kakinya terkilir sehingga Sersan menyuruhnya kembali ke camp agar tidak menimbulkan masalah lain. Kembali ke Napoleon, di mana dirasa Sersan telah jauh, dia menurunkan kakinya dan masuk ke WC untuk merespon panggilan alamnya.
Dan saat dia sedang asik di WC itulah muncul sosok tangan yang mengagetkan Napoleon. Dan saat Napoleon dan Amber melihatnya, tiba-tiba muncul seseorang dari dalam kloset yang meminta pertolongan. Dan mereka berdua pun segera menolongnya keluar dari WC tersebut. Mereka membersihkan tubuh orang tersebut dan terdapat sayatan di tubuhnya, dan di saat orang tersebut mengatakan kalau mereka ada di sini, setelah mengatakan satu kalimat itu, dia pun mati. Who's they? Di atas bukit, Sersan dan rombongan tidak bisa melanjutkan perjalanan karena terhalang oleh sebuah tebing tinggi. Oleh karena itu, Dalmar pun memanjat tebing itu untuk mengaitkan tali di ujung tebing tersebut agar mereka bisa memanjat tebingnya. Di sisi lain, terlihat Napoleon menghubungi teman-temannya, dan saat itulah mereka mencium bau aneh yang ternyata mobil mereka telah hangus terbakar. Tidak diketahui penyebab dari kebakaran itu. Di sana mereka juga menyadari kalau senapan mereka juga telah menghilang, yang berarti ada seseorang yang sengaja membakar mobil dan mengambil senjata mereka. Amber pun panik dan dirinya berniat untuk menyusul teman-temannya. Tapi di sini Napoleon tetap tinggal sambil menghubungi melalui radio. Anybody out there read me? Lalu saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Amber disekap oleh makhluk yang dimaksud. Amber sempat melawannya dengan memukul pria itu dengan batu, dan malah Amber balik diserang olehnya. Dan tiba-tiba saja sebuah tembakan mengenai tubuh makhluk itu, dan ternyata itu adalah Mickey. Lalu terlihat makhluk itu pun kembali masuk ke dalam gua. Saat Amber akan menghampiri Mickey, tiba-tiba Mickey ditarik masuk ke dalam sebuah terowongan kecil. Amber pun mencoba untuk menarik Mickey. Tak lama kemudian datanglah Napoleon untuk membantu. Tapi karena tenaga makhluk itu sangat kuat, Mickey pun ditarik paksa masuk ke dalam lubang kecil itu, sehingga mungkin Mickey telah mati oleh makhluk tersebut. Terlihat Sersan dan rombongan telah sampai di atas bukit. Di sana mereka menemukan sosok mayat yang setelah dilihat ternyata itu adalah Dr. Foster. Lalu saat Splitter mencoba menghubungi Amber, tiba-tiba radio mereka terhubung dengan sebuah frekuensi radio lain. Dan untuk menemukan orang itu, Sersan pun membagi mereka dalam dua kelompok untuk menemukan orang tersebut. Saat Splitter dan Crank sedang menyusuri area itu, dari belakang Splitter pun diserang oleh sosok makhluk dan juga melempari Jan dengan sebuah batu. Splitter pun menembaki makhluk itu dan tanpa sengaja dirinya malah menembaki Sersannya sendiri. Dan mereka pun segera menolong Sersan, lalu terlihat juga Napoleon dan Amber juga berhasil menemukan mereka. Dan tak lama kemudian Sersan pun mati karena kehilangan banyak darah. Salah seorang pun menyadari kalau Mickey tidak terlihat. Lantas mereka pun akan menurunkan Sersan dengan ditemani Splitter bersamanya. Perlahan mereka pun turun dari tebing, dan saat sedang turun itu tiba-tiba tali pengikatnya putus yang membuat Splitter jatuh dan mati. Di sini mereka mengetahui kalau tali yang digunakan Splitter dipotong oleh seseorang. Napoleon lalu menyadari kalau tali cadangan mereka juga menghilang, sehingga mereka harus jalan turun dari bukit tersebut. Terlihat mereka menuruni jalan yang curam untuk turun dari atas bukit tersebut. Dan saat mereka sedang turun itu, mereka melihat sosok yang sedang sekarat, dan setelah dilihat itu adalah Kolonel Reading. Saat dia akan dirawat, Kolonel Reading malah menolaknya karena dia tahu dia akan mati. Lalu saat pasukan teralihkan dengan sebuah suara aneh, terlihat Kolonel Reading bangkit. Dia mengatakan kalau ada sekelompok orang yang sedang mengincar mereka. Kelompok itu membunuh para laki-laki dan membiarkan para wanita hidup untuk mendapatkan anak dari wanita tersebut. Lalu setelah itu Kolonel pun menembak kepalanya sendiri dan Kolonel pun mati. Lalu terlihat Missy dan Amber sedang istirahat, di mana Missy menunjukkan video anaknya yang masih kecil. Dan tiba-tiba dari belakang makhluk itu akan menyergap mereka, tapi di sini para laki-laki pun muncul dan langsung menembakinya. Dan ternyata Missy dan Amber hanyalah umpan saja. Lalu terlihat makhluk itu pun terkapar. Mereka pun melihat makhluk itu dan ternyata sangatlah jelek sekali seperti seorang monster. Sementara itu Missy yang buang air kecil, tiba-tiba dari belakang dirinya disekap. Teman-temannya pun menyadari kalau Missy menghilang. Mereka segera mencarinya dan melihat kalau Missy tertangkap dan masuk ke dalam sebuah goa.
Tapi saat mereka akan masuk untuk menyelamatkan misi, tiba-tiba Stam mengatakan kalau ini adalah ide yang buruk. Stam berniat meninggalkan misi dan ingin turun dari bukit tersebut. Tapi karena teman-temannya menolak, Stam pun pergi sendirian keluar dari bukit tersebut. Sementara itu, Dalmar dan yang lainnya pun berniat menolong misi dan mereka pun masuk lebih dalam dari gua tersebut. Saat mereka masuk itu, mereka menemukan jalan buntu, tapi di sini Napoleon menemukan handphone dari misi yang berarti misi melalui jalan yang sama. Dan setelah diperiksa, ternyata terdapat sebuah terowongan kecil yang tertutup. Saat terowongan itu dibuka, Dalmar pun mencoba masuk duluan, lalu diikuti Krang, Amber, dan juga Napoleon. Dan di sana mereka masuk lebih dalam dari gua tersebut. Sementara itu di tempat Stam, dia berjalan sendirian dan merasa kalau dia sedang diawasi dengan jatuhnya bebatuan di sana. Kembali ke Amber dan yang lainnya, di sana mereka menemukan aliran udara dan setelah mereka melihatnya, ternyata itu adalah goa yang langsung menuju ke bawah tebing. Dari goa itu mereka dapat melihat mayat dari Splitter dan Sersan, yang berarti makhluk itu memotong talinya dari goa tersebut. Lalu di tempat Stam, dia pun mencoba menuruni bukit itu dan berhenti di tempat Amber dan yang lainnya tadi. Lalu saat dia akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba tangannya ditarik dan dipotong oleh makhluk tersebut. Stam pun jatuh dan dia pun mati. Di sini Dalmar dan yang lainnya masih mencari misi dan saat mereka sedang berjalan di kubangan air, terlihat Johnson mengambil sebuah peluru jaga-jaga untuk keperluan yang mendesak. Lalu tak beberapa lama, Amber pun terperosok diikuti juga dengan Napoleon. Beruntung mereka tidak terluka. Dalmar dan Krang pun berniat mencari jalan untuk menyusul mereka. No problem. Di situ Napoleon seperti mendengar sesuatu lalu mengeceknya, tapi dia tidak menemukan apapun dan ternyata terdapat salah satu monster dan Messi berada di tempat itu yang sedang bersembunyi. Saat Dalmar dan Krang mencari jalan turun, mereka menemukan jurang yang curam. Krang pun mencoba melompatinya, tapi di sini dia malah hampir terjatuh. Lalu Darman pun mencoba melompati juga dan menolong Krang yang hampir terjatuh itu. Lalu kita melihat di mana misi dibawa ke markas mereka dan diperlihatkan juga makhluk yang menangkap misi itu. Lalu tak lama kemudian misi pun hendak diperkaos. Lalu saat makhluk itu memasukkan lidah ke mulut misi, misi pun menggigit lidah itu hingga lidah putus. Lalu saat misi akan pergi, datang satu makhluk lagi yang langsung menggampar misi. Dan saat makhluk lidah panjang itu pergi, makhluk yang satu pun mencoba memperkaos misi juga. Di tempat Amber dan Napoleon, mereka melihat salah satu makhluk. Lalu saat mereka menyusuri gua itu, mereka menemukan ikat kepala Stam tadi. Dan sesuatu mengarah ke mereka dan itu adalah tangan Stam tadi. Napoleon pun melihat makhluk itu dan mencoba menembakinya, tapi tidak kena. Lalu tiba-tiba makhluk itu muncul dan menyerang Napoleon, lalu membawa Amber. Di sini Amber menekan mata dari makhluk itu hingga keluar dan dari belakang Napoleon menghantam kepala makhluk itu menggunakan batu dan menghantam dengan membabi buta sehingga kepala makhluk itu remuk seperti bergedel. Lalu setelah itu muncul lagi satu makhluk yang sama, tapi di sini makhluk itu buta dan hanya mengandalkan pendengaran dan penciuman saja. Dia lalu mengetahui kalau temannya mati dan saat mereka sedang bersembunyi, beruntung ada ruang rahasia dan mereka pun masuk ke dalam ruangan itu dan ternyata di sana terdapat satu makhluk lagi, tapi makhluk itu baik tidak seperti yang lainnya. Di luar ternyata Dalmar dan Krang sampai di tempat Napoleon tadi. Lalu saat mereka melihat mayat tadi, Dalmar terkena tembakan. Lalu dengan membabi buta, Krang menembak makhluk itu hingga mati. Lalu saat mereka melanjutkan perjalanan, Napoleon memberitahu keberadaan mereka. Lalu saat Krang melihat makhluk tadi, awalnya dia akan menyerangnya, tapi dicegah oleh Napoleon dan juga Amber. Makhluk itu malah akan menunjukkan jalan keluar kepada mereka. Sementara itu di tempat misi, dirinya masih digenjot oleh salah satu makhluk tadi dengan membabi buta.
Lalu di tempat Napoleon, makhluk itu melewatkan mereka di sebuah ruangan yang mana di ruangan itu banyak sekali potongan tubuh manusia yang telah dimutilasi. Di sana mereka pun mencium bau yang sangat tidak mengenakan. Lalu saat mereka melangkah, Amber menjerit kaget karena melihat kepala Mickey ada di hadapannya. Lalu di waktu yang sama terlihat Delmar yang sekarat karena Delmar tadi terkena tembakan di bagian perutnya. Dan setelah itu Delmar pun mati. Di sini mereka pun melanjutkan perjalanan sambil membawa mayat dari Delmar tadi. Mereka pun tiba di sebuah ruangan yang terdapat pintu baja di sana. Dan saat Krang akan membukanya, ternyata pintu itu terkunci. Lalu Krang menemukan tempat yang telah ditutupi papan, dan saat dia sedang membuka papan-papan di sana, Amber dan Napoleon melanjutkan perjalanan untuk mencari misi. Sementara itu ternyata Krang menemukan banyak sekali granat di tempat itu. Lalu saat dia mengeluarkan sekotak di sana, tanpa sengaja dia menjatuhkan pelatuknya dan meledakkan dinamit tersebut. Amber dan Napoleon terlihat mencari mayat Krang tadi, tapi tidak menemukannya. Lalu terdengar suara misi yang menjerit dan mereka pun menghampiri sumber suara tersebut. Mereka sampai di ruangan tempat para manekin tentara. Lalu tiba-tiba satu makhluk menyergap Napoleon dan menyerang mereka berdua. Lalu saat makhluk itu terjatuh, Amber pun menusuk makhluk itu hingga makhluk itu mati. Mereka pun mendengar sebuah suara, lalu saat mereka menghampirinya, terlihat misi yang diikat oleh salah satu makhluk di sana. Amber pun mempunyai rencana untuk mengalihkan makhluk itu dengan handphone dari misi tadi. Makhluk itu pun mendengar suara dari handphone misi, lalu saat makhluk itu mencari sumber suaranya, Amber dan Napoleon segera menyelamatkan misi. Lalu terlihat kalau makhluk itu berhasil menemukan handphone dan lalu menghancurkannya. Saat mereka akan keluar dari tempat itu, dari balik papan makhluk itu muncul sambil menyerang Napoleon. Makhluk itu pun menghampiri misi dan membanting misi. Amber teringat kalau dia masih mempunyai satu peluru yang tersisa tadi. Lalu menggunakannya untuk menembak makhluk itu. Dia pun mengenainya dan membuat makhluk itu sempoyongan, tapi belum mati juga. Makhluk itu malah menghampiri Amber dan menyekik Amber. Dari belakang Napoleon menusuk makhluk itu dengan batang besi, tapi makhluk itu belum mati juga. Lalu sambil tercekik itu, Amber pun meremas otak makhluk itu hingga makhluk itu mati. Lalu saat misi menendang mayat dari makhluk itu, ternyata makhluk itu belum mati. Makhluk itu pun mencoba akan meraih pisau tapi dicegah oleh Napoleon. Lalu saat misi terbebas, dirinya malah memukul peler makhluk itu hingga makhluk itu menjerit kesakitan. Dan terakhir Napoleon menusuk makhluk itu hingga makhluk itu benar-benar mati. Lalu terlihat mereka meninggalkannya lantas keluar dari gua itu melalui pintu bunker yang dilihat Krang tadi. Dan film pun tamat. Oke, dan itulah tadi alur cerita film The Hill FS2 yang rilis pada tahun 2005. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!